Anggota DPR RI Komisi 10 Boni Triana bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendiktisistek Republik Indonesia menggelar gelar wicara bertajuk Indonesia dalam Sejarah Sains, Sains dalam Sejarah Indonesia sebagai forum strategis untuk mengulas perjalanan ilmu pengetahuan dalam sejarah bangsa sekaligus merumuskan arah pengembangan sains Indonesia ke depan. Kegiatan tersebut berlangsung di Museum Multatuli Rangkas Bitung, Jumat 7 Agustus 2026. Dalam kegiatan itu, anggota DPR RI Boni Triana menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Budi Gustama, dosen sejarah Universitas Padjadjaran, Lutfi Adam, dosen SJPP Indonesia, Rahadian Runjan, kolumnis Historia, dan Ahmad Najib Burhani, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisistek, serta Yudi Dharma, Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Saintek. Dalam forum itu, para pembicara menegaskan bahwa sejarah perkembangan sains di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Penguatan literasi sains dinilai menjadi salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan. Anggota DPR RI Boni Triana menyoroti masih adanya kesenjangan pendidikan di berbagai daerah. Dalam paparannya, ia mencontohkan kondisi di kawasan Baduy, Kecamatan Leuwidamar, yang menurutnya masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas agar mampu melahirkan masyarakat yang memiliki tradisi berpikir kritis, rasional, dan berbasis ilmu pengetahuan. Menurutnya, penguatan pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan sains di Indonesia. Ia juga menjelaskan konsep produk kolonial sains, yaitu pengetahuan, penelitian, dan teknologi yang berkembang pada masa kolonial untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial. Sementara itu, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisistek Ahmad Najib Burhani menegaskan bahwa memahami sejarah perkembangan sains merupakan langkah penting dalam membangun kebijakan ilmu pengetahuan yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan masa depan. Lutfi Adam, salah satu narasumber, menjelaskan, Indonesia itu sebetulnya terlihat dalam sejarah sains global. Jadi jangan dianggap bahwa Indonesia tidak punya peran dalam sains global. Posisi Indonesia dalam sejarah sains global itu seperti apa? Pihaknya meneliti Indonesia sejarah global ilmu botani. Jadi Indonesia sangat berperan dalam sains global dan sudah banyak sumber yang sudah meneliti. Bangkitkan confidence kita ya tentang pentingnya untuk kemudian melakukan kajian tentang khazanah yang ada di Indonesia, tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia, untuk kemudian menggali bahwa potensi untuk menjadi ilmuwan dunia dengan mengkaji Indonesia itu sangat besar kayak gitu ya. Yang kadang-kala kita overshadowed gitu ya, terbayang-bayangi dengan peneliti yang ada dari luar yang datang ke Indonesia. Yang tadi disebutkan oleh para pembicara tentang Botanical Garden Kebun Raya Bogor yang menjadi Mekahnya studi tentang botani dan juga tentang berbagai yang lain, itu menunjukkan bahwa kalau umpamanya melakukan kajian tentang Indonesia dan diangkat ke ranah global, itu menjadikan someone, ilmuwan yang terkemuka. Dan bahkan kalau umpamanya kita mencontohkan tadi nama-nama yang disebutkan, semisal Ekman itu kan satu-satunya orang Indonesia, orang yang tinggal di Indonesia yang mendapatkan hadiah Nobel sebelum kemerdekaan dengan melakukan penelitian di Indonesia. Jadi banyak sekali potensi dengan mengkaji bidang ilmu sosial, ilmu alam, ilmu botani dan sebagainya, itu yang kemudian menjadi ilmuwan terkenal di dunia. Dan ini potensi untuk bagi Indonesia cukup besar untuk hal tersebut dengan kekayaan. Jadi Indonesia itu bisa dikatakan laboratorium untuk berbagai ilmu pengetahuan yang menghasilkan khazanah ilmuwan yang sangat kaya di dunia dan menjadikan ilmuwan yang besar. Dengan contoh-contoh kalau ilmu sosial seperti Ben Anderson, Clifford Geertz, terus kemudian Wallacea, dan bidang-bidang yang lain tadi seperti Ekman dan sebagainya. Nah, ini yang kita coba untuk memberikan sebuah confidence, keyakinan diri tentang peran daripada alam Indonesia dan sejarah Indonesia untuk menjadi masuk ke dalam kajiannya. Indonesia ini sebenarnya terlibat dalam sejarah sains global, itu satu gitu. Jadi jangan dianggap kita tuh tidak punya peran dalam sejarah sains global. Nah, kita harus mencari posisi Indonesia dalam sejarah sains global itu seperti apa. Saya pribadi meneliti posisi
Indonesia dalam sejarah global ilmu botani gitu. Nah, misalnya ada buku yang sangat penting sekarang, judulnya The Pulse of the Earth atau Denyut Nadi Bumi karya Adam Bobet. Dia meneliti posisi Indonesia dalam sejarah global geologi gitu ya. Dan ternyata ada gitu. Kita bisa menempatkan Indonesia, agen-agen aktor-aktor Indonesia dalam sejarah global ilmu pengetahuan tertentu, botani, geologi, dan mungkin harus dikaji. Misalnya Prof. Yudi Dharma kenapa nggak nulis tentang fisika? Apa peran Indonesia, orang Indonesia, peneliti Indonesia dalam perkembangan global ilmu fisika? Itu menurut saya juga jadi penting dikaji, dan banyak disiplin keilmuan yang lainnya. Yang kedua, sains dalam sejarah Indonesia. Nah, kita semua banyak yang mempelajari sejarah Indonesia ya, dari mulai sejarah kolonialisme, sejarah pergerakan nasional, dekolonisasi, dan lain-lain. Lalu peran sains itu seperti apa gitu kan, dalam membentuk pemahaman kita mengenai sejarah periodisasi berbeda-beda tersebut. Apa yang saya lakukan misalnya, saya meneliti, oh ternyata dalam periode kolonialisme, tanam paksa, era liberal, ethical policy misalnya, teori Darwin itu ternyata berpengaruh gitu, punya peran di situ. Nah itu yang coba saya ungkap, oh ada sains itu ternyata bisa membantu kita untuk memahami sejarah Indonesia dengan lebih baik. Dari Lebak, Banten, tim jurnalis Bill Hakim, TV melaporkan.